Halo guys, kenalin gua Ryan. Terima kasih buat lo yang sudah mampir ke channel gua, dan buat lo yang baru nemuin channel gua dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe dulu untuk mendapatkan informasi, review dan rekomendasi dunia pekerjaan. Guys, hari ini kita akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang biasanya dijadiin alat untuk mengetes kalian, keseriusan kalian untuk bekerja di sebuah perusahaan. Nah, kalimat-kalimat tersebut memiliki multi atau memiliki makna ganda gitu. Kadang-kadang kita terjebak dengan pertanyaan itu dan pada akhirnya kita gugur hanya dengan masalah-masalah yang sepele. Jadi seperti apa sih pertanyaannya dan informasi lengkapnya? Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini guys. Oke guys, yang pertama yang paling sering dijadiin bahan ujian adalah masalah gaji. Nah, jadi gini, pedomannya adalah sebuah perusahaan besar, sebuah perusahaan benefit tidak akan menawarkan atau memberikan, ya intinya memberikan gaji di bawah standar atau ketentuan pemerintah yang ada. Nah, apabila ketika interview mereka memberikan tawaran jauh di bawah, itu biasanya hanya untuk mengetes mental kalian sejauh mana sih ketika kalian mendapat informasi bahwa oh gaji di sini itu cuma segini, ini sebegini. Saran saya adalah ketika kalian ditawarin gaji berapapun, jawab iya dulu. Tujuannya adalah untuk menguji keseriusan kalian. Saya pastikan untuk perusahaan bonafit tidak akan memberikan gaji di bawah ketentuan yang ada, ya guys ya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah mengenai jarak tempuh. Gini guys, seorang HR ingin seseorang itu yang sempurna atau yang terbaik. Ketika kalian hanya diuji bahwa oke, kalian dari Bekasi ditempatkan di Tangerang seandainya, udah ngepar duluan, aduh ibu jauh dari ke rumah, atau pak saya nggak kerjangkau, kayaknya saya nggak bisa ambil, bla 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 bla. Pada intinya perusahaan itu pengen karyawan yang terbaik dan mau ditempatkan di mana saja. Nah, tapi perusahaan juga ngelihat kondisi juga guys. Dia akan melihat oh rumahnya di sana, pasti akan lebih diprioritaskan untuk area sekitarnya. Atau kalau memang benar-benar untuk tempat yang jauh, itu biasanya hanya sementara untuk mengisi kekosongan dengan benefit ada tambahan. Biasanya akan seperti itu. Jadi jangan ngeper ketika kalian akan mendapatkan posisinya jauh di negara sana atau di luar sana. Ikutin aja dulu alurnya ya. Nanti setelah kalian sudah masuk ke sistem, kalian bisa tahu kondisinya, kalian bisa mengendalikan seperti apa sih kalian inginkan. Oh, saya maunya di Bekasi aja. Nanti bisa balik kalau kalian sudah bisa menunjukkan hal-hal positif untuk perusahaan kalian. Permasalahan yang ketiga yang sering dijadikan bahan ujian adalah mengenai jam kerja yang panjang atau long shift tepatnya. Bagaimana sih seorang pekerja ketika dites, oh ini bakalan nanti sering lembur loh karena kita dikejar deadline begini. Nah, masih awal aja udah ngeper sana jauh. Waduh bu, saya mah harus pulang on time. Atau halo bu, pak, atau saya nggak bisa kalau waktunya berlebih kayak gini. Nah, itu adalah poin minus buat diri kita gitu ya. HRD kenapa sih memberikan ucapan atau pertanyaan seperti itu? Ya tujuannya itu tadi guys, bahwa kalau kita bekerja di sebuah perusahaan harus siap dengan semua kondisi guys. Mau pulang malam, mau apa, kalau memang sedang dibutuhkan ya harus. Intinya larinya ke situ guys. Nah, yang keempat yang paling sering dijadikan bahan ujian adalah target. Target ini mungkin sesuatu hal yang biasa saja untuk seorang marketing, tapi untuk orang admin, back office atau accounting atau desain grafis atau copywriter atau semuanya itu biasanya mereka itu yang namanya target, deadline itu suatu hal yang biasa. Nah, ketika kalian dipertanyakan bagaimana dengan masalah target bla 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 bla, kalian harus optimis menjawabnya bahwa ya bu, saya siap dengan semua target ya ada. Artinya nanti juga dengan dibuktikan dengan pekerjaan kalian ya guys ya. Mau admin mau apa itu kadang-kadang kalau masih awal itu hanya semacam kayak statement ya. Seperti apa sih reaksi kalian mendapat pertanyaan-pertanyaan seperti itu guys. Jadi harus jawab iya, pokoknya mantepin iya gitu guys ya. Oke guys, yang kelima itu yang sering dijadikan ujian adalah mutasi. Wow, nanti kalau sudah setahun bekerja di sini, maka akan dipindah ke Kalimantan, ke Sulawesi, kemana? Iyain aja dulu ya. Iyain aja dulu. Kenapa?
Yang namanya kita bekerja, kita harus siap kapanpun dan dimanapun. Nggak semua posisi. Kok nggak semua posisi ya? Semua posisi loh guys, mau BUMN kayak mau PNS mau apa ya, kita memang harus siap di seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Apalagi kita pegawai swasta, pasti perusahaan ingin yang terbaik. Seandainya oh kita dibutuhkan di Medan, ya otomatis kita di Medan. Nah makanya itu ketika kita oh nggak siap kalau seandainya nanti dipindahin karena saya hanya siapnya di Jakarta aja, ya rugi kalian guys. Jangan ya, itu peluang bahwa di kota lain biasanya kalian untuk mengembangkan sesuatu hal yang masih belum maksimal atau memang tiba-tiba resign gitu. Cuma nanti kalian pasti akan balik lagi ke home base kalian atau ke kota asal kalian ya. Yang penting ada komunikasi yang bagus dengan perusahaan. Oke guys, itu adalah 5 pertanyaan yang sering ditanyakan atau sering dijadikan semacam kayak bahan ujian atau bahan ngetes kalian seberapa serius kalian untuk bekerja di perusahaan tersebut. Kuncinya adalah jawabannya selalu positif, optimis, yes I can do ya guys ya. Oke guys, gue Ryan JR, semoga informasi ini bermanfaat buat lo pada yang mempersiapkan interview dan bekerja. Semoga yang belum dapat kerja bisa cepat kerja. Gue Ryan JR, kita jumpa lagi di informasi review dan rekomendasi berikutnya. Dan